kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AEP atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Deddy Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Deddy Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan AEP dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, AEP dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, AEP melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu AEP adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan AEP, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah AEP, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo.
Deddy Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu.
Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, dua sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari eks-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya, Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Deddy Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Deddy Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu Aep adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan Aep, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah Aep, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Deddy Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas.
Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan BAP mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, 2 sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF.
Aep telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya, Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Dedi Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Dedi Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Dedi Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Dedi Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, LDM. Terbaru Dedi Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya,
Pitra Romadhoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024 lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu AEP adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan AEP, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah AEP, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Deddy Mulyadi pun menggoda ayah AEP yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu menjelaskan bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong.
Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, dua sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari eks-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya, Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana.
AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Dedi Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Dedi Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Dedi Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Dedi Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, LDM. Terbaru Dedi Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan AF dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, AF dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, AF melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Dedi Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Dedi Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu AF adalah benar. Dedi Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan AF, Dedi Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah AF, Rudi di kediaman Kang Dedi, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Dedi Mulyadi pun menggoda ayah AF yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut.
Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan.
Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, dua sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2G 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari eks-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G. Awalnya, Susno 2G mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2G kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Dedi Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Dedi Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam.
Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede, di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu Aep adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan Aep, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah Aep, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Deddy Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak.
Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan, Arianto Suta diakui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, dua sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya, Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya,
Kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Deddy Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Deddy Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu Aep adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan Aep, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah Aep, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Deddy Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi.
Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, dua sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya, Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari
Informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Deddy Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Deddy Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede, di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang. Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu Aep adalah benar. Deddy Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan Aep, Deddy Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah Aep, Rudi di kediaman Kang Deddy, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Deddy Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu menjelaskan, bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu.
Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap 8 pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menggelar sayembara tandingan yang sebelumnya dibikin Susno 2J, ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Rasman bakal memberikan hadiah 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Sebelumnya, Susno 2J menggelar sayembara bernilai 10 juta rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan karena pembunuhan. Saya enggak mungkin lebih kaya dari Pak Susno, sekarang saya menantang barang siapa bisa membuktikan ini adalah laka lantas tunggal. Saya bayar 11 juta rupiah lebih mahal dari Pak Susno, ujar Rasman. Perdebatan antara kecelakaan atau pembunuhan di kasus Vina Cirebon, kata Rasman, sedang mengemuka belakangan ini. Namun, Rasman meyakini bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan. Mendengar pernyataan Rasman, kuasa hukum Widya dan Mega, 2 sahabat Vina, Muchtar Effendi tertarik ikut. Ia justru menaikkan jumlah yang dipasang Susno 2J 10 juta rupiah menjadi 12.550.000 rupiah, bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini berlatar pembunuhan. Pasalnya, Muchtar Effendi sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan. Muchtar Effendi melanjutkan nalurinya sebagai eks-prajurit mengatakan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Awalnya,
Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina. Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Deddy Mulyadi rela dirinya menceburkan diri lebih dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya, Deddy Mulyadi tak ada tendensi apapun dalam kasus tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Hanya saja, Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk mencari titik terang dalam kasus yang tergolong berbelit. Deddy Mulyadi kerap menemui saksi dan narasumber lainnya yang dibahas lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, LDM. Terbaru Deddy Mulyadi berbincang dengan Dede. Di mana Dede adalah salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Yang mengejutkan, Dede mengaku jika pada tahun 2016 silam dia memberi kesaksian palsu atas dasar desakan Aep dan diinstruksikan Ibtu Rudiana. Dari sana, Aep dan Ibtu Rudiana merasa tersinggung hingga akhirnya membuat laporan polisi. Merujuk kesaksian Dede tersebut, Aep melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni Nasution melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 30 Juli 2024, lalu. Deddy Mulyadi yang mengetahui hal tersebut terlihat tenang.
Dirinya meyakini pernyataan Dede soal kesaksian palsu Aep adalah benar. Dedi Mulyadi pun meyakini ketujuh terpidana tidak bersalah. Menanggapi upaya hukum yang dilakukan Aep, Dedi Mulyadi mengunggah sebuah video ketika dirinya bersama Dede dan ayah Aep, Rudi di kediaman Kang Dedi, Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat duduk bersama di teras pendopo. Dedi Mulyadi pun menggoda ayah Aep yang akrab disapa Abah Rudi itu di awal videonya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang disebut-sebut mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon, memberikan bantahannya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon baru-baru ini, Rudiana menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Anggota kepolisian yang kini jabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu menjelaskan bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka 8 tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan